lagi session kita pada sore hari ini adalah eh, malam bulan purnama di bulan November yang konon merupakan supermoon. Jadi artinya karena rotasi bulan ke bumi itu lonjong. Jadi ini pada area di mana bulan itu lagi dekat dengan bumi sehingga kelihatannya 30% lebih besar dan lebih terang. Dan supermoon ada 4 kali, 2024, dan ini adalah supermoon yang terakhir. Dan sebagai supermoon yang terakhir, tentunya dia punya makna yang sedikit berbeda. Konon katanya bahwa eh, makna spiritual adalah untuk kita supaya lebih fokus pada hal-hal yang penting bagi hal-hal yang tidak penting, fokus pada hal yang menjadi prioritas, nilai-nilai yang kita yakini, dan karena kita mau mempersiapkan konon. Betul, lepas dari soal itu, kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang gambaran radiografi muskuloskeletal lewat konsultasi eh, mingguan, bulanan, konsultasi bulanan. Kalau di sini bulanan, kalau kita di RSCMC harian. Dan ini sekarang sudah masuk ke episode yang ke-14. Mungkin nanti episode ke-100 perlu ada perayaan khusus. Baik, untuk eh, sore menjelang malam ini, saya ditemani oleh konsultan dari Selamat Sore, Dr. Taiful. Monitor, Sore, Pak. Dokter Nasrul. Kedengeran kan ya? Terus. Dan juga sebagai bintang tamu bulan ini adalah Residen Senior Stase Muskuloskeletal, Dr. Gea Pika Febrina dan Dr. Mariska Regina. Kan, selamat sore, Ibu-Ibu. Selamat sore, dokter. Oke, sudah siap untuk membawakan kasusnya? Sudah, dokter. Dokter, eh, Dokter Alia lagi berhalangan karena lagi mengudara. Kebetulan timingnya pas dengan penerbangan, jadi tidak dapat bergabung dengan kita pada sore hari. Ini apa-apa. Baik, sebelumnya juga perlu saya tekankan juga bagi para pemirsa yang ada di sini, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja, bisa dituliskan di kolom chat. Jadi nanti kalau kasus yang kita bahas ada pendapat, ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, dan sebagainya, komentar dan sebagainya, silahkan ditulis di kolom chat, ya, supaya kita juga bisa eh, menanggapinya juga nanti. Baik, kita mulai. Saya persilahkan bagi yang presentasi siapa? Sekarang yang presentasi, Ya, Dr. Mariska atau Gia, silakan. ya. Baik, dokter, mohon izin share screen terlebih dahulu, dokter. Bisa share sih kan? Oh, belum ya? Silakan, silakan. Nah, ini dokter, apakah sudah terlihat, dokter? Ya, selamat sore, Dokter Marcel dan Dokter Taki. Ada juga para dokter sekalian yang sudah bergabung. Sore ini saya, Gea, dan Mariska akan membawakan beberapa kasus yang akan didiskusikan pada sore hari ini. Mungkin dari kasus pertama dulu untuk sore hari ini. Untuk kasus pertama, kasus pertama ini, pasien wanita berusia 51 tahun dengan diagnosisnya suspek OA hip bilateral. Dengan keluhannya, pasien nyeri panggul bilateral dan sulit berjalan sejak lebih dari 2 tahun.
Kemudian ini untuk gambaran dari radiografi pelvisnya. Dari gambaran radiografi pelvis dari proyeksi AP, apabila kita lihat di sini, tampak adanya penyempitan dari uniform pada sendi panggul bilateral kanan dan juga kiri, yaitu juga dengan disertai adanya erosi dan juga subartikular sklerotik di kedua sendi panggulnya, baik di kanan maupun di kiri. Nah, kemudian apabila kita lihat lagi, untuk femurnya sendiri, di sini tampak Mungkin bisa berbeda. sambil ditunjuk, bisa nggak? Oh, baik dokter, Biar ini lebih saya anotasi. jelas. Kita anotasi. Ikut dokter. Ya, izin saya ulangi dokter. Jadi dari gambar radiografi pelvis ini, memang di sini tampak adanya penyempitan uniform dari kedua sendi panggul, baik itu kanan maupun kiri. Kemudian juga apabila kita lihat juga, di sini tampak adanya erosi dan juga sklerotik subartikular dari kedua sendi panggul ini. Nah, kemudian untuk femurnya sendiri, dia tampak bergeser ke supromedial dengan dua-duanya ke supromedial dengan kedudukan dari kaput femur apabila kita lihat di sini sudah melewati dari ilioischial lainnya keduanya. Kemudian kalau misalnya kita di sini lihat lagi memang mengarah ke suatu protusi acetabular. Ditambah lagi di sini sudah tampak deformitas dari atap acetabulum dan juga kalau kita lihat di sini ada diskontinuitas vortex dari acetabulum kiri. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di tuberotus isi kanannya, Diskontinuitas korteksnya yang mana? izin ini dokter. Oke. Ya. Kemudian juga temuan lainnya pada radiografi pelvis ini kita lihat tampak adanya erosi dan sklerotik pada tuberosus isi kanan. Jadi pada kelainan ini saya curiganya ini merupakan suatu gambaran inflamatori artritis dokter yang disertai dengan curiga enthesitis di tuberosus isi kiri, isi kanan. Kemudian temuan lainnya juga pada radiografi pelvis ini di sini tampak adanya curiga dari peluring sendi sacroiliaca bilateral dokter interiornya. Kemudian ini kalau kita perhatikan tampak juga temuan lainnya berupa megaprocesus transversus 5 kiri yang curiga sudah membentuk pseudoartikulasi dengan alas sakrum kiri. Mungkin ini satu pasal grade 2. Dan juga kalau kita perhatikan di sini tampak juga ada seperti falsifikasi mungkin apakah ini diproyeksi partikular. Jadi untuk kesannya dari gambaran radiografi pelvis ini mengarah ke suatu gambaran inflamatori artritis dokter. Oh, izin dokter ada tambahan. Mungkin di sini saya melihat juga kemungkinan adanya satu osteosit dokter di acetabularusnya di keduanya dokter. Apakah masih mungkin ini suatu degenerasi bundar pada inflammatory arthritis? Mohon masukannya dokter. Terima kasih dok. Hmm, Sebelumnya mungkin kita ini dulu lengkapi data dulu. Siap dok. Keluhan pasien apa ya? Keluhan pasien ini memang mengeluh nyeri panggul bilateral dan sulit berjalan sejak lebih dari 2 tahun dokter. Oke. Dari panggul bilateral sulit berjalan. Yang nyeri dua-duanya ya? Ya dokter, bilateral dokter keduanya dok. Udah sejak kapan keluhannya? Sejak 2 tahun lalu dokter. Jika sebelum 2 tahun itu ada penyakit lain yang pernah dialami. Kalau dari riwayat klinisnya sendiri untuk penyakit lain itu tidak ada dokter sampai saat Ada ya? belum teridentifikasi lagi untuk riwayat penyakit lainnya dokter. Itu saya ganti pertanyaannya. Apakah pasien ini ada keluhan nyeri juga pada sendi yang lain? Kalau dari pasien untuk keluhan lainnya itu dia merasa ada kaku dokter di kedua tangannya dokter. Jari-jari, di gelangan, atau di mana? Lebih ke di, Nggak ada data. Kadang-kadang memang datanya nggak lengkap ya. iya dok. Dan, itu. Iya dokter, ada dokter di pergelangan tangannya juga dokter dan di telapak tangannya mengatakan ada seperti kaku dan nyeri-nyeri dokter kedua tangannya. Dua-duanya. Iya dokter. Oh, iya, iya, iya. Tiga. Mohon izin dokter. Oke, kalau kaki Uh, gimana? Kalau kaki tidak ada info mengenai keluhan di kaki, sepertinya tidak ada dokter. Hanya dikeluhkan nyeri panggul dan kedua tangannya kaku dokter. Pinggang bawah. Pinggang bawah tidak ada dokter. Low back Hanya pain, back pain, back pain. Terus tidak ada ada dokter. punggung bawah, nggak ada. Tidak ada dokter. Oke. Terus pasien belum pernah
Jadi berapa tadi? Ya, 2 2 tahun tahun dok. katanya. Nah, dalam 2 tahun itu pernah dapat obat, Sejauh pernah ini, berobat. ya dok, izin dok, sejauh ini pasien belum pernah berobat dok. Namun memang mengapa pasien ini berobat karena keluhannya progresif dok, semakin memberat sejak 6 bulan terakhir dokter. Oh, jadi 2 tahun dia nggak pernah berobat ya? Iya dok, belum pernah berobat dok. Hmm, Mungkin orangnya tahan banting kali ya, bisa sampai seperti ini. Soalnya kita lihat kerusakannya kelihatannya cukup parah ya. Kenapa saya bertanya begitu? Karena untuk mengatakan suatu inflammatory arthritis biasanya kan masalahnya adalah poliartritis. Gitu. Kita akan makin kuat mengarah ke situ apabila kita juga tahu ceritanya bahwa sendi lainnya juga ada masalah. Karena ini seringkali infonya tidak sampai ke kita, radiologinya. Ya, dan kita mesti ngorek-ngorek sendiri, kadang malah kita sendiri mesti tanya ke pasien. Gitu. Dan kadang-kadang gambaran yang aneh-aneh ya, secara radiologis itu juga seringkali dipengaruhi dengan pasien yang pernah mendapatkan intervensi entah medis ataupun non medis alias tukang pijat gitu, yang membuat gambarannya menjadi membingungkan gitu. Itu kadang-kadang hal-hal yang perlu kita ketahui. Apalagi kalau dia pernah ada riwayat berobat, mungkin ada baiknya kita bisa lihat foto sebelumnya. Tentunya mungkin belum ini, sehingga kita bisa melihat progresnya, sehingga kita bisa menduga ini cocok sekarang. Oke, jadi singkat kata data-data tersebut tidak ada ya. Dan tadi Dokter Gaya sudah deskripsikan pendapat Dokter Gaya dari gambaran ini. Silahkan Dokter Tarika, kalau ada komentar. Ya, kalau lihat dari sini memang yang menonjol itu kelainannya justru di daerah sendi panggulnya ya, kelihatannya. Kalau kita lihat di sini kayak pendudukannya itu udah nggak apa, patut femurnya itu dia kayak bergeser ke medial. Jadi di sini kayak ada memang kayak ada penyempitan celah sendi ya, cuma di sini yang menonjol adalah kayak acetabular protrusionnya kalau lihat di sini. Dan memang sih acetabular protrusion itu bisa disebabkan karena berbagai faktor juga ya sebenarnya. Cuma di sini kita lihat memang dia apa, kalau lihat sendinya sendiri dia kayak ada penyempitan, kemudian kayak udah mulai ada sklerosis di subartikularnya. Hmm. Hmm. Kalau dari hip jointnya, mungkin kalau kita lihat di sini dia pasti sendinya sudah kelihatan menyempit. Kemudian ini juga yang kiri kelihatan sendinya menyempit, dan juga dia apa, lokasi dari si kaput femurnya itu sendiri dia sudah berada di medial dari ilioischial. Nah, jadi kayaknya sih kalau lihat dari sini acetabular protrusion dia ada dengan kalau lihat ya ada penyempitan celah sendi, pasti ada arthritis di situ. Tinggal kita membedakan apakah ini kita mau ke arah suatu arthritis yang dia inflammatory atau degeneratif. Kira-kira mungkin gitu ya dokter. Misal kalau lihat di sini kan dia sklerosis terus di kedua ininya kayak ada ini juga kayak ada formasi kista subartikularnya yang kecil-kecil, kemudian juga kayak ada formasi osteofit di atas acetabulum. Jadi kalau kayak gini kan kayak tanda-tanda degeneratifnya pun ada gitu. Nah, jadi kalau melihat dari sendi sakroiliakannya, memang di bagian superior dia kayak kayak tidak jelas ya. Tapi kalau kita lihat di bagian inferiornya, tuh kalau di sini kelihatan dia punya garis kortikalnya itu masih bisa diikuti seperti itu. Cuma memang tadi kalau dibilang sama dokter ya ada LSTV ya. Tadi yang dibilang dokter dia ada LSTV-nya juga. Ya, Nah itu kalau LSTV katanya. tanda-tanda degeneratif dari pseudoartikulasinya itu kelihatan banget tuh di situ. Jadi kayak ada sklerosis ya pada pseudoartikulasinya di sisi kiri antara si negatif processus transversus dengan si uh, sacral wing-nya itu.
Nah, kalau ngelihat secara keseluruhan kayak gini, terus nggak ada ceritanya bahwa dia memang eh, kira-kira kelainannya kalau inflamasi kan biasanya apakah memang sudah ada pemeriksaan sebelumnya atau misalnya sudah ada apa lab sebelumnya yang mengarah ke arah artritis inflamatory atau misalnya sudah dalam terapi belum ya dokter Gaya atau memang masih ini Belum pernah berobat katanya tadi. masih Obat dokter. obat ya berarti yang nyeri tangannya itu pun belum maksudnya belum ada diagnostik pasti Betul dokter, itu belum apa ada gitu. dokter. Iya ya kalau ngeliat kayak gini jadi tadi kalau mau dibilang sakroiliitis juga sih kayaknya gimana nih dokter Marcel kalau ngeliat kayak gini karena kalau kita lihat kan kita masih bisa mengikuti korteksnya ya korteksnya itu masih bisa diikutin garisnya nggak jelas kelihatan kayak ada yang erosi-erosi ataupun bahkan fusi ya. Nah mungkin ini salah satu yang menarik itu selain panggulnya juga sakroiliaknya karena saya yakin ini sebenarnya dalam praktek sehari-hari ini nih yang salah satu antara kita under atau over itu mungkin. Ya, memang sendi sakroiliakannya ini dua macam sendi. Yang sendi sinovial di bagian 2/3 bawah, dan yang sendi fibro osseus yang di sepertiga atas. Dan dalam konteks ini tentunya kalau kita lihat yang bagian pertengahan bawah dari sacroiliac joint itu kita lihat sendinya masih Maksudnya ada. Ada anotasi saya di mana ya? Kok saya nggak bisa lihat anotasi? Oh ini dia. Yang di bagian sini belum kok nggak muncul. Iya. Oh iya. Iya. Ih, benar. Hmm. Nah yang di bagian sini kan memang jelas ya. masih bisa kelihatan. Tapi dalam keadaan sehingga kita biasa kalau nyari erosi sakroilitis kan di sini. Benar. Tapi kita tahu bahwa seharusnya ini bisa diikutin sampai atas ini tetap. Pertama bedanya di atas ini adalah bukan sendi sinovial tapi fibroosseous fibrocartilaginous. Jadi dia banyak ligamen di sini. Dan kita tahu salah satu manifestasi dari inflammatory arthritis adalah osifikasi ligamen. Jadi bisa jadi pada kasus ini kita lihat ada osifikasi ligamen di sini atau kadang-kadang yang menyertai juga adalah enthesitis. Tadi disebut sekilas sama dia di daerah entesis dari otot hamstring kan di sini. Nah ini juga ada perubahan tuh, ada reaktif sklerosis, ada erosi sedikit, seperti ada enthesitis ya. Jadi saya sih juga condongnya kalau ini inflamatori. Dan memang kalau kita ikutin juga tadi yang Dr. Tarfi disampaikan, memang acetabulumnya kalau kita lihat tembus melewati dinding medial panggul. Dinding medial panggul kan di sini. Berarti itu ada erosi yang sifatnya di sentral dari sendi panggul. Dan itu menyebabkan kaput femurnya bergeser ke supromedial yang disebut sebagai migrasi aksial. Sebenarnya dokter boleh istilah itu lebih ringkas sih dokter Gia. Langsung aja bilang tampak nih migrasi aksial dari kedua femur tuh udah singkat padat jelas nggak usah. Dan tentu ketemu kita dibilang ini migrasi aksial karena dia tidak ada erosi sentral. Jadi itu biasanya dia migrasi ke superolateral. Dia malah merucut ke arah luar bukan malah ke arah dalam. Dan yang kedua, sklerosis subartikular berbeda dengan inflamatori seperti kita lihat di sini. Kalau dia sklerosis yang inflamatori itu densitas tingginya itu luas nih di kaput femur aja lebarnya segini. Ya. Batasnya nggak jelas ya, meliputi area yang cukup lebar ya. Sementara kalau pada OA biasanya densitasnya naik tapi tetap berupa linier biasanya, cuma tembal aja beda. Dan ya saya sering kali ada osteofit gitu ya di bagian periferi.
Jadi ini sih memang kayaknya lebih kepada inflamatori dan memang sebenarnya kalau sudah sampai protrusi acetabulis sih dia harusnya sudah ada tur ya sebenarnya cuma karena proses ini lambat tapi pasti kita lihat di sini tulangnya remodeling, bikin tulang baru, jadi kita lihat seolah-olah dia akan menonjol. Padahal sebenarnya ini ada mikrofraktur healing pelan-pelan. Nah kebetulan di sini ada bagian yang memang masih fraktur dan belum nyambung ya. Di sininya juga kayaknya ada nih bagian yang ini. Ya, tentu itu pastinya nyeri ya, erosi margin, erosi sentral aja juga nyeri mungkin. Lagi gimana dokter kaki emang iya ya inflamatori ya. Ya, Tapi inflamator. memang inflamatori itu kan soal spektrum ya. Kadang-kadang kita lihat yang ada entesitisnya jelas di sias di sini. Kebetulan kasus ini nggak ada. Kadang kita Kadang-kadang lihat ada ini erosi di simfisis juga sering kadang kita lihat, tapi kebetulan pada kasus ini nggak ada. Dan sama ini udah termasuk biasanya di daerah sini, di daerah iliolumbar ligamen. ya spesifikasi ligamen ada intinya kan ya. Iya. Nah itu memang udah akurat mengatakan inflamatori yang mana gitu karena variasinya kan agak banyak inflamatori. Rheumatoid arthritis saja juga subtipenya juga ada. Gitu. Jadi tentunya itu perlu didukung oleh tanda-tanda klinis yang lain. Tapi yang penting sih menurut saya dalam konteks joint disease tujuan imaging adalah pertama membedakan dulu ini inflamatori pada gimana. Dan yang juga mendukung inflamatori adalah radiologi dalam artian lokasi simetrisitas. Menurut saya tadi informasi yang di tangan itu juga penting. Kalau kebetulan nanti dokter dia sudah praktek, pasiennya nggak belum banyak-banyak amat, ya pasien ini dibantulah intip foto manus bilateral, ya, lumayan bantu pasien. Tentu kalau pasien lebih banyak nggak sembuh ya udah sampai kerja. Begitu kira-kira ada yang mau ditanya dokter dia sekarang kan ada nggak ada kita lanjut itu di eh, di para hadirin kita di sini kelihatannya saya lihat ada konsultan MSK nih hadir di sini ada dokter Lorencia dari Bali saya lihat selamat malam dok. Kaget ya kalau ditanya. Lorencia ini konsultan MSK dari Siloam Bali kalau tidak. Dan sudah berapa kali juga menjadi pembicara di seminar-seminar nasional. Wih, dia lagi praktek ya dok? Maaf dok, di samping nge-gym. Oh, Mantap. nge-gym boleh nge-gym tapi belajar jalan terus. Nah ini harus ditiru nih yang model gini ya, hadirin sekalian. Baik, nanti silakan mungkin dokter Lauren ada komen-komen nanti di belakang. Kita terus dulu kasus berikutnya. Silakan siapa yang membawakan kasus berikut? Izin stop share, dokter. Untuk kasus kedua akan dibawakan oleh dokter Mariska, dokter. Silakan. Baik dokter, mohon izin untuk share screen. Wah, itu ada ini kebetannya kelihatan tadi. Contekan. Yuk, silakan. Baik dokter, selamat malam dokter Marcel, dokter Tarika, dan dokter-dokter sekalian. Saat ini saya Mariska akan melanjutkan presentasi konsultasi kasus yang kedua. Berikut untuk kasus yang kedua, jadi pasien ini merupakan pasien wanita usia 66 tahun dengan klinis post bipolar hemiartroplasti kanan at causa fraktur kolum femur. Oke, baik, Jadi dari klinis pasien, pasien sebelumnya itu tahun 2019 sempat ada terjatuh dan mengalami fraktur kolum femur. Kemudian dilakukan pemasangan implan bipolar hemiartroplasti di RS luar tahun 2019 tersebut. Nah, pada Juni 2024 pasien jatuh kembali dan mulai ada keluhan nyeri pada panggul kanan.
Berikut untuk gambaran radiografi pelvis proyeksi AP yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2024. Berikut untuk gambarannya dari radiografi pelvis berikut. Di sini tampak terpasang implan pada hip kanan berupa bipolar hemiartroplasti dengan komponen acetabular. Di sini yang tampak bergeser ke arah supromedial. Untuk komponen femoral stem di sini tervisualisasi di intramedula, diafisis proksimal os femur kanan. Kemudian pergeseran dari komponen acetabular ke supromedial tadi juga disertai dengan adanya protrusi acetabulum dan juga diskontinuitas korteks di area atap acetabulum. Selain itu, di sini juga tervisualisasi ada area lusensi, periprostesis di sekitar komponen acetabular, terutama di sisi medialnya. Izin dokter, pada pasien tersebut juga sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan radiografi pelvis dari rumah sakit luar setelah dilakukan pemasangan implan hip pada tahun 2019. Nah, pada perbandingan dengan radiografi pelvis sebelumnya berikut, di sini belum tampak adanya lusensi di sekitar komponen acetabular dari implan hemiartroplasti hip kanan. Dari radiografi berikut juga belum tampak gambaran adanya migrasi maupun pergeseran prostesis ke arah supromedial. Sehingga apabila kembali ke foto pelvis tahun 2024 berikut, dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya, saat ini tampak adanya loosening di periprostesis pada komponen acetabular dari implan hip hemiartroplasti kanan, disertai dengan adanya migrasi prostesis ke supromedial dan juga ada protrusio acetabulum. Kemudian izin dokter, pasien juga menjalani pemeriksaan radiografi Maaf, femur sebentar kanan. dulu. Oh ya, baik Maaf, dokter. sebentar dulu. Tadi klinisnya dia kenapa jatuh ya? Iya dok, pada tahun 2019 pasiennya ini terjatuh, kemudian dikatakan ada fraktur kolum femur dan dilakukan pemasangan implan Ya, bipolar. terus habis pasang implan, sekarang jatuh lagi atau apa? Jatuh lagi dokter, pada bulan Juni 2024 pasien jatuh kembali. Bulan 6, mungkin 4 bulan sebelum foto ini ya. Ini kan 29 bulan 10 tuh tulisannya. Ya, 4 bulan Iya dok, sebelumnya dia 4 jatuh. bulan. Iya dokter, Terus betul sejak dok. sejak jatuh itu nyeri dan nggak bisa jalan gitu. Iya dok, nyeri dan tidak bisa berjalan. Dan itu episode yang sama dari sejak itu sampai sekarang atau pernah ada periode baik lagi, habis itu sekarang ceritanya lain lagi nggak? Nggak. Tidak dokter, Oh, jadi memang sejak Juni itu emang sakit terus sampai sakit sekarang. terus Kok dok. 4 bulan baru dia Kenapa 4 bulan baru dia berobat? Eh, Kenapa ya? Dia baru memberat lagi sejak 2 bulan sebelumnya dok. Oh, memberat ya. Iya dok. Mungkin tadinya nyeri doang diabaikan. Oh, bisa sih. Oke, lanjut tadi gimana tadi Baik terusannya? dokter, mohon izin untuk melanjutkan. Selain itu, pasien juga di sini diperiksa radiografi femur kanan, proyeksi AP dan lateral. Nah, dari radiografi femur pasien berikut untuk kedudukan implan hip kanan, ini sebenarnya memberikan gambaran yang serupa dengan dengan foto pelvisnya. Dengan di sini masih bisa terlihat adanya loosening dengan migrasi di proyeksi lateral berikut, di sini tampak untuk komponen asetabularnya kesan agak sedikit angulasi ke posterior. Kemudian untuk komponen femoral stem sendiri di sini tervisualisasi di intramedula dengan tip berada di intramedula diaphysis proximal os femur kanan. Sehingga dari radiografi femur kanan berikut juga tampak loosening periprostesis dengan migrasi dari prostesis ke supromedial dan disertai dengan protrusio acetabulum dan ada kecurigaan komponen acetabular uh, angulasi ke arah posterior. Mungkin demikian dokter untuk pasien yang kedua. Mohon masukannya dokter. Terima kasih dokter. Hmm, ini hal yang penting saya rasa ya. Dokter Mariska udah cukup jeli melakukannya, yaitu setiap foto pasca prosedur selalu harus lihat foto sebelumnya. Ya, jadi untungnya udah data itu ya. Memang harus selalu begitu, diusahakan gitu. Karena kalau prosedur sebelum yang pernah dilakukan itu dilakukan dengan benar, pastinya pasca prosedur dia foto. Pasti itu sebagai baseline data untuk di kemudian hari, gitu. Jadi evidence
ini habis dikerjain operasi jadinya gini loh gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat di kemudian hari kalau ada apa-apa, kita punya baseline foto yang bisa menjadi perbandingan untuk menganalisis yang di kemudian hari. Baik, kalau saya persilahkan Dokter Targa kalau ada komentar. Ya, mungkin balik ke itu. Tapi dari foto yang post op-nya itu yang pertama 2019 terus dia nggak pernah ada itu lagi ya, Dokter Mariska. Nggak pernah ada foto follow up-nya lagi ya sebelum yang itu. Izin dokter, sebelumnya belum pernah ada foto follow up lagi dokter. Ya karena kan 2019 ke 2024 lumayan ya 5 tahunan, berarti kan sekitar 5 tahun. Biasanya kan sebenarnya kalau misalnya apa kita lihat di apa literaturan dari luar kan harusnya fotonya itu sebenarnya post op itu ada serialnya gitu. Jadi yang post op yang pada saat post opnya banget, kemudian pada saat dia kontrol pertama setelah dia discharge dari operasi, dan kemudian yang ada foto serialnya, ada yang 6 bulan, ada yang setahun ya biasanya. Nah, cuma ya Karena namanya di nggak mau sini, kali, kalau di sini pasiennya kan suka pasti nggak mau. Iya, kalau nggak ada keluhan ya udah dia nggak datang kontrol iya. lagi ke ortonya yang Hmm. masang, ya penting nggak ada keluhan, datang-datang karena ada keluhan. Nah cuma nih mungkin ya eh, komentar secara teknik dulu nih, karena sebenarnya kalau misalnya kita membuat foto pelvis dengan ada hip prosthesis seperti ini, sebenarnya sih idealnya itu adalah kita bikin foto pelvisnya itu agak panjang. Jadi benar-benar sampai kelihatan di tip prostesisnya. Itu sebenarnya yang lega artisnya kalau misalnya kita bikin foto pelvis eh, dengan kasus yang hip prostesis seperti ini, maka keseluruhan prostesisnya mesti kelihatan. Cuma memang di sini biasanya eh, dengan alasan kan ini foto pelvis, terus biasanya dari ortonya juga dimintakan lagi foto femur gitu. Jadi akhirnya foto pelvisnya nih seringkali kita dapatnya yang terpotong seperti ini. Tapi sebenarnya sih secara lagi artis maka harusnya dia itu kelihatan semuanya pada foto pelvisnya sekalipun. Nah mungkin itu yang technical factornya, itu mungkin yang kita juga mesti ingat kembali mungkin ya, bahwa yang ideal Mungkin pada kasus ini Dokter Tarki karena dia ada diminta foto femur juga kali ya, kebetulan. ya mungkin seperti itu. Iya. Cuma Kalau dia kadang-kadang minta pelvis doang, nah itu harus hmm, dilebarin. cuma kadang-kadang kan apa takutnya Jangan kita lupa. kelewat. Iya. Ini takutnya ini dijadikan sebagai suatu kebiasaan gitu. Maksudnya Iya, dijadikan gitu. kebiasaan oleh teknisian gitu, oleh radiografer. Oh, Nah, oh. itu yang kita sebagai radiolog juga mesti aware bahwa pada kasus ini kita selamat karena emang ada permintaan. Ya, tapi nanti kalau misalnya nggak ada permintaan foto femurnya, nah itu jadi masalah. Atau mungkin misalnya nanti ke depannya era pembiayaannya BPJS tahu sendiri biasanya dibatasin fotonya, nggak di ACC foto banyak-banyak. Nah, yang hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan juga. Karena tentu saja semuanya ya demi kebaikan pasiennya ya. Jadi kita bisa menilai kondisi prostesisnya secara keseluruhan. Karena kan kita harus menilai pertama kedudukan, kemudian yang kedua ada komplikasi atau enggak pada prostesis tersebut. Nah ini kalau lihat di sini kayaknya dibandingkan dengan foto pertama itu selain jadi kayak ada protrusionya juga kayaknya letaknya itu udah nggak center ya. Harusnya kan dia letaknya si komponen kaputnya itu kan ada di acetabulum ya, benar-benar seperti posisinya yang native-nya nih. Kalau kita lihat di sebelah kiri yang native-nya seperti itu kan harusnya dia sentrasinya di acetabulum itu kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita lihat tadi yang dibilang Dokter Mariska, dia bergeser eh, si apa komponen kaputnya itu ya. Terus kalau kita lihat tuh juga kayak ada lusensi ya yang tadinya di foto pre-opnya itu nggak ada, tapi justru di sekeliling acetabular komponennya itu sekarang terlihat ada lusensi seperti itu yang kita nggak Ini ya. bisa kita nggak temukan pada si
femoral komponennya. Kalau kita lihat kan femoral komponennya adem-adem aja tuh. Ini non cemented ya kayaknya ya. Coba tadi lihat itunya ya, ininya. eh, nah, ini non cemented dia kayaknya, tapi kalau kita lihat dia di femoral komponen ini kita nggak melihat ada lusensi seperti yang kita lihat di daerah acetabular komponennya itu. Kalau dilihat di femoralnya sih adem-adem aja ya, pedestal nggak ada. Jadi biasanya kan kadang-kadang kalau yang non cemented gini di bawahnya sini suka kelihatan kayak ada garis ini ya, ada garis eh, radio opak gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini nggak ada apa, eh, nggak ada juga fraktur di daerah-daerah periprostesisnya, jaringan lunaknya juga itu mesti dilihat karena eh, komplikasi dari prostesis itu kan dia tidak hanya pada prostesisnya itu sendiri ataupun pada tulangnya, tapi bisa juga ada reaksi di jaringan lunaknya karena ada benda asing ya, ada prostesis yang dia terbuat dari logam, kemudian dia dipasang di tubuh, maka itu pada beberapa pasien dia bisa menimbulkan reaksi gitu. Di yang biasanya kita lihatnya justru di jaringan lunaknya. Jadi asesmennya kurang lebih kayak gitu tuh asesmennya. Jadi kedudukannya, kemudian kita cari ada nggak tanda-tanda komplikasi. Baik komplikasi karena dia ada mengoposisi, ada loosening, ada fraktur, maupun misalnya ada infeksi, atau yang juga harus kita perhatikan itu adalah komplikasi, tanda-tanda komplikasi yang ada di jaringan lunaknya. Mungkin kira-kira gitu dokter Mirsal. Ada tambahan nggak? Oke, terima kasih Dokter Tarika. Eh, jadi mungkin satu hal yang perlu difokuskan nih Dokter Mariska, kembali ke pelvisnya lagi. Jadi sebenarnya utamanya adalah bahwa tujuan imagingnya ini buat apa. Kalau prostesis biasanya yang dicari apa ya? Tahu nggak, Dokter Mariska? Izin dokter untuk foto inisial setelah operasi atau pada foto follow up-nya ya dok? Pada foto follow up. Pada foto follow up Jadi Dokter mungkin Tariki sempat sebut sedikit. iya dok, mungkin Hmm. lebih untuk menilai apakah ada komplikasi dari pemasangan Ya, prostesisnya dok. oke. Komplikasinya apa? Izin dokter, kalau untuk komplikasi yang bisa terjadi, mungkin ada Yang beberapa, sering, bisa seperti yang loosening. sering aja. Oh, tersering mungkin implan loosening dokter. Loosening bukan komplikasi, itu temuan. Oh, Komplikasi it has to be harusnya adalah suatu penyakit diagnosis. Loosening bukan diagnosis, itu tanda. Apa ya? Dokter Gea kalau mau bantuin boleh, silakan. Dokter Gea masih di mungkin kantor ya jam segini ya? Ini berdua masih di kantor. Rajin sekali. Jadi bagi izin. sejawat hadirin sekalian yang pengen tahu gimana itu apa dinamika seorang residen radiologi ya kayak gitu itulah orang di jam segini masih di kantor. Ya ya ya. Terus gimana? Izin dok, mungkin apakah periprosthetic joint infection dok? Satu betul. Yang kedua ya fraktur ya. Jadi kata kuncinya yang nggak boleh lupa itu adalah PJI, periprosthetic joint infection, atau periprosthetic fracture ya, PJF. Dua itu yang paling sering ya. Nah, jadi kalau pada kasus ini mungkin jauh lebih lebih pas kalau jangan memang betul ada proturusi acetabuli, tapi proturusi itu menunjukkan bahwa ada fraktur sehingga prostesisnya bisa jerobos masuk ke dalam rongga pelvis. Jadi jangan utamanya betul proturusi acetabuli, tapi
kata kunci bahwa ada fraktur itu harus disebut. Kalau nggak nanti jadi miss gitu lah ya. Kalau dokter bilang ini ada penyebab fraktur, terus nanti asuransi BPJS nggak ada bilang fraktur kok di sini, ya, dia nggak mau ganti gitu ya. Kadang-kadang kan suka seperti itu. Ya, jadi harus tahu kata kuncinya apa yang mau dicari, ya kan, itu diidentifikasi. Nah, tentunya kalau sekarang ada loosening, nanti biasanya pertanyaan klinis setelah ke dokter Mariska adalah apakah loosening ini suatu proses infeksi atau bukan. Nah, itu yang jadi challenge-nya nanti. Dan tentunya saya rasa pertanyaan itu tidak mudah jawabnya. Ya, barangkali perlu evaluasi klinis, laboratoris, atau advanced imaging seperti CT atau MRI atau USG barangkali. Gitu ya. Jadi itu perlu di itu satu hal. Terus yang kedua adalah tadi mengenai posisi ya. Jadi posisi kalau kita lihat memang ada perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, bagi yang hadirin sekalian yang mungkin belum terlalu biasa melihat prostesis itu apa ya. Ini mangkok acetabulum ini kalau saya gambar secara 3 dimensi, mungkin mohon maaf penyok-penyok sedikit. Nah, kira-kira kayak mangkok dibalik begini. Ya. Ini sisi dalamnya mangkok. Nih. Ya, jadi mangkoknya kayak ditengkurupin gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan foto lamanya, coba Dokter Marisha kasih lihat foto lama. Ini mangkoknya kelihatannya lebih miring ya. Kalau yang ini kan mangkoknya bener-bener lurus ya. Bagian bawah ini lurus gitu ya. Jadi bener-bener mangkoknya kelihatannya dari samping. Sudah foto yang sekarang, balik lagi, mangkoknya kelihatannya kayak berputar gitu, ke arah ngebelakangin kita atau ngarah ke kita ya. Itu makin memperkuat adanya loosening itu, membuat dia jadi berubah posisi gitu dibandingkan sebelumnya. Dan hal ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari proyeksi lateralnya. Proyeksi lateralnya, nah, lateralnya juga kalau kita lihat di sini, maka harusnya kalau kita gambar ini mangkoknya acetabulumnya, dan mangkoknya itu kelihatan bukaannya ngarahnya ke sana. Padahal ini harusnya ngarahnya bukanya tuh ke anterior. Ini sisi posterior nih yang di sini. Jadi mangkoknya itu harusnya bukanya ke anterior bukan ke posterior. Berarti dia berputar lagi. Itu juga jadi menguatkan adanya loosening. Ya, nah coba balik lagi ke yang pertama lagi. Nah, yang sering kali kejadian ketemu di lapangan adalah juga kesalahan penggunaan terminologi. Ya. Ini plastis artinya dibentuk gitu ya. Akromioplasti itu dikikis tulangnya dibentuk. Ini juga acetabulumnya dibentuk, mungkin tadinya berantakan, kemudian dikikis, dipapas sehingga mangkok dengan THR atau dia replacement itu artinya sendinya di replace. Jadi artinya baik mangkok sendi maupun bonggol sendi dua-duanya sama-sama di replace. Jadi biasanya pada THR itu dia ada screw di sini. Karena dia mesti ditancap gitu ya. Kadang-kadang ditambahin bon semen malah kayak acetabulumnya itu benar pegang. Nah, kalau yang plasti ini enggak seperti itu. Jadi istilahnya mungkin perlu yang ini diperhatikan ya. Tadi Marisa ada betul dia bahwa ini akroplasti. Mungkin setelah kejadian ini nanti di repair ya diganti jadi replacement kali. Ya karena kan udah ada fraktur soalnya. Jadi mesti ditambal itu dipasang plat, terus habis itu di replace pakai screw biar lebih kuat nanti ke atas nggak geser-geser ya. Itu barangkali tanggapan dari saya. Jadi betul Dokter Mariska, ini ada migrasi prostesis ya kayaknya di bagian femoralnya aman ya. Masalahnya di acetabulumnya ini. Ada loosening dan ada migrasi ke superomedial protrusi acetabuli yang menyebabkan fraktur periprostesis pada dinding medial acetabulum. Kira-kira demikian. Ada yang mau ditanya? Kerja, Master, mungkin ada yang belum jelas. Sejauh ini cukup Oke, kita lanjut. Kasih betul. baik, Sekali dokter. lagi, hadirin yang mau bertanya, silahkan tulis di chat ya. Jadi kita bisa bahas di akhir dari sesi. Silahkan, Dokter Maris.
Baik dokter, mohon izin untuk stop share terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh dokter Gia, dok. Terima kasih dokter. Izin sharing kembali, dokter. Untuk kasus ketiga, dokter, untuk kasus ketiga ini, pasien wanita berusia 30 tahun, dia dengan keluhan nyeri panggul kiri dengan riwayat SLE. Kemudian untuk gambaran radiografi pelvisnya sebagai berikut, untuk radiografi pelvis proyeksi AP. Pada gambaran ini, Sorry, ini bukannya kasus ini nggak jadi ya? Jadi ya, ini kan udah pernah dibahas waktu itu. uh, ini Betul kasusnya ya? berbeda, dokter. Yang tempo hari dia ada bilateral, dokter. Oh ya, Oh. itu kan bahasannya sama. Bukannya ada satu lagi kemarin tuh ya, sempat dibahas. Izin saya stop Iya. start dulu, dokter. Baik dokter, mohon izin untuk share screen kembali. Ya, baik dokter, izin melanjutkan. Yang mana? Yang kasus yang mana ya? Ini izin untuk kasus yang berikut, dok. Oh, bukan yang ini. Yang Hafiz Mariska. Ya udah, nggak apa-apa. Yang Oh itu iya dok. aja. Balik yang tadi aja deh, nggak apa-apa. Yang Iya, Hafiz tadi baik mau balik dokter. lagi aja. Baik, dok. Izin sharing kembali, dokter. Hari ini hari pelvis ya. Kan ada satu pelvis lagi, Mariska masa lupa. Yang Iya fotonya dokter, ada. ada banyak. Oh iya baik dok. Kan itu harusnya. Ya udah nggak apa-apa yang ini boleh. Nggak apa-apa. SLI ya. Silakan. Dokter, untuk kasus yang ketiga ini, pasien wanita usia 30 tahun, dia datang dengan nyeri panggul kiri dengan riwayat SLE, dokter. Untuk keluhannya sendiri, nyeri panggul kiri tersebut sudah 1,5 tahun, dokter. Kemudian ini untuk gambaran dari radiografi pelvis, proyeksi AP-nya. Dari radiografi pelvis ini, apabila kita lihat, di sini tampak adanya area sklerotik di kaput femur kiri. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa bandingkan dengan sisi kanan. Di sini lebih tampak opasitas di kaput femur kirinya. Nah, kemudian apabila kita zoom, untuk di kaput femur kiri di regio tersebut, di sini curiga tampak adanya lusensi curvilinear yang mengesankan suatu gambaran crescent sign. Namun untuk Yang dari mana ya? izin berikut, dok. Jadi terus digedein. Mana crescent sign? Tunjuk aja. Izin apakah terlihat? Oh, internya nggak ada. Di annotate mungkin dokter ya. Izin, dok. Untuk ini sebaiknya saya zoom dulu. Udah tuh ada bintik merah itu, pointer merah langsung aja tunjuk di Oh, mana. Nggak susah-susah. izin apakah terlihat, dok, ada di lusensi curvilinear, dok, di Oh, yang regio. itu. Ya, ya, ya. Siap, dok. Coba di Iya, zoom sekarang. Langsung ke situ. Ah, oh iya. Kurang crescent ya, Dr. Karkia. ya, kan ya ada lusensi di situ, cuma Iya. nggak benar-benar. Crescent itu bulan-bulan sabit. Jadi dia subkortikal dan kelengkungannya mengikuti kelengkungan korteks. Itu kayaknya barangkali kamu benar, cuma ya kalau ini seandainya benar crescent sign, ini bukan contoh crescent sign yang baik maksud saya. Siap, dok. Lagian sekarang bulan purnama bukan bulan sabit, jadi agak kurang. Ya udah, terusin. Siap, siap, dok.
Kemudian Jadi, izin dokter untuk melanjutkan. Kemudian dari di sini untuk kaput sempornya sendiri juga tidak tampak adanya deformitas dan acetabulimnya juga baik. Kemudian untuk sendi kokse kanannya juga tampak baik dan untuk kedudukan kedua femur itu masih dalam alignment anatomis. Nah, kemudian dari gambaran ini juga untuk temuan tambahan, saya di sini curiga ada blurring juga dok di kedua sendi sacroiliac bilateralnya dokter. Jadi dari gambaran radiografi pelvis ini, kesannya seperti suspek gambaran avascular necrosis kiri dan juga disertai dengan suspek sacroiliitis grade 1 bilateral dokter. Mohon masukannya dokter. rasanya avascular necrosis pada SLE terjadi karena Izin dok, biasanya karena SLE itu dia bisa ada berbagai macam untuk etiologinya, untuk menyebabkan dari vascular necrosis, bisa karena penggunaan steroid jangka panjang, kemudian dari mekanisme dari patofisiologi dari penyakitnya sendiri, baik itu dia bisa menyebabkan hiperkoagulabilitas dan juga dia dapat menyebabkan peningkatan dari metabolisme lipid yang sehingga menyebabkan dari mikrotrombus dan juga penyempitan oh ya, ya, ya. Oke, kayaknya banyak belajar nih kayak. Pantesan jam segini masih di kantor. Ini ntar lulusan terbaik nih saya rasa. Bener loh. Oh, bukan main-main nih, serius nih. Oke, baik. Jadi AVN dengan sacroiliitis bilateral kemungkinan gitu ya. izin ya dokter. Iya, baik. Nah, ini kadang-kadang kalau orang yang nggak biasa lihat atau kalau kadang yang terlalu banyak bekerja keras gitu ya, kerja sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi nggak pulang-pulang gitu ya. Barangkali bisa miss nih ngelihat yang model seperti ini. Gimana nih pendapatnya Dokter Taki silakan. Ya itu karena ya mungkin ini lesson learn dari sini adalah kita ngelihat dengan si klinis pasiennya, kita jadi harus lebih pinpoint mana sih yang mesti kita cari gitu kan. Soalnya itu tadi ya mungkin kalau kita udah biasa lihat, mungkin kalau kita pinpoint benar-benar bahwa oh ini orang pasiennya datang dengan SLE yang udah sekian lama on terapi sehingga kita mencari gitu, kita jadi mencari ada nggak ini ya apa eh, komplikasi dari penyakitnya maupun komplikasi dari terapinya. Yang paling salah satu yang sering kan ada nekrosis, maka kita jadinya nyari gitu. Cuma kalau misalnya klinisnya apa, nggak ada keterangan klinis misalnya, kemudian pasiennya misalnya udah pulang, nggak bisa ditanya, ditelepon nggak diangkat, nah maka ini bisa jadi tadi dibilang Dr. Marcel bisa kelewatan tuh karena kebenaran yang kita lihat pada kasus ini adalah yang masih ini ya masih Kolaps. radiographically masih inilah masih early belum benar-benar kolaps yang kita lihat ya itu kan udah mulai kayak ada perubahan di daerah subkondralnya. Itu yang kita mungkin harus lebih hati-hati. Jadi ya pelvis kalau kita lihat memang kayak gini sebenarnya enaknya itu kalau misalnya kita tahu klinis dan misalnya pasiennya emang ada keluhan nih pasiennya ada keluhan nggak dokter Gaya? Ini tunggu kiri tadi di klinisnya. Dari panggul kiri dokter. Kanan kiri ya, memang Ada keluhan nyeri di panggul Untuk smooth tapi waktu kita lihat yang di sebelah kiri kok kayak ada garis lusan gitu ya yang di daerah sub articulum kolaps. Tapi jadinya kalau misalnya seperti itu ya kita uh, dengan klinisel maka di situ ketemu gambaran seperti itu ya cocok berarti kita bisa berpikir bahwa ini memang merupakan salah satu komplikasi dari penyakitnya atau dari pengobatannya gitu. Itu gambaran apa avaskular nekrosis ya dari kaput femur. Mungkin di sini tuh lebih apa ya lesson learn-nya itu ke arah
kejelian kita untuk menghubungkan antara riwayat klinis pasiennya, keluhannya, dan juga apa yang kita lihat pada foto polos. Mungkin itu kali ya kalau pada kasus-kasus yang masih early seperti ini. Dia masih ingat stages atau evolusi dari AVN pada foto polos. Stage 1 apa? Masih dokter. Untuk stage 1 dia biasanya gambarannya hanya osteopenia. Kemudian kalau grade 2 biasanya dia ada osteopenia. Osteopeni, oh ya, densitas turun karena bone marrow edema ya. Iya dok. Oke, kaput Dan grade, femurnya begitu. Terus grade 2, grade 2 biasanya dia juga disertai dengan subchondrosis. itu Subchondrosis dok. chondrosis bukan. Kok Hmm, chondrosis? Bukan. Stage bagus 2 sih. itu sklerosis. Iya dok. Sklerosis dan subchondrosis dok. Iya, tapi nggak wajib sebenarnya. Ada nomor 2 itu adalah sklerosis karena tulang yang tadinya edema terus kemudian dia mati. Tulang tuh kalau jaringan mati dia jadi lebih sklerotik. Dan Crescent sign ketemunya di mana? Nah, di Stage 2 apa stage 3? stage 3 dokter. Hmm. Yang pakai kolaps stage berapa? Sebenarnya di stage 3 juga ada seperti cortical collapse gitu dok. Tapi kalau untuk collapse yang sudah deformitas itu biasanya di stage 4. Stage 4 itu adalah yang sudah disertai degenerasi Degenerasi. sekunder. Ya dok. Jadi artinya acetabulumnya juga udah ada perubahan. Ya. Kalau stage 3 acetabulumnya masih normal. Pada kasus ini acetabulumnya masih normal. Hmm. Yang pertanyaannya adalah kaputnya kolaps kan nih? Dari jauh kita masih bisa lihat masih bunder ya. Berarti belum kolaps. Berarti bukan stage 3 ya. Makanya harusnya stage 2. Tergantung tadi yang kerusuhan kamu bilang. Nah, sebenarnya memang ini ringan-ringan susah. Kalau kita coba perhatikan, coba bisa di zoom nggak yang di hip kanan buat belajar nih. Karena ini ada hal yang menantang di sini. Bisa di zoom di kanan yang normal. Nah, kita lihat di sini ada 3 density. Density yang di sini, density yang di sini, dan density yang di sini. Itu semuanya berbeda. Makin ke pinggir, makin lebih tipis densitas. Kenapa? Karena kalau kita bicara mangkok seperti tadi saat kita ngomongin prostesis, acetabulum itu juga ada berupa mangkok ya. Nah, cuma mangkok ini bibirnya penyok, nggak simetris bulat gitu. Jadi ini tepi anteriornya dia ke sini, tepi posterior begono gitu ya. Jadi mangkok itu agak kayak agak penyok nyelipeh gitu ya. Nanti ini bagian yang saya tandai warna hijau ini adalah sebenarnya tepi anteriornya. Sementara bagian yang berwarna biru ini adalah tepi posteriornya. Nah, jadi bagian yang pertama ini lebih dense karena dia tumpukan dari 3 tulang. Tulang dinding bagian depan, mangkok acetabulum bagian belakang, dan kaput femur. 3. Kalau yang ini tumpukan dari 2 tulang, yaitu dinding mangkok acetabulum bagian belakang dan kaput femur. Sementara yang di sini hanya densitas kaput femur saja. Itu menyebabkan kita bisa melihat ada 3 macam densitas di situ. Nah, yang menjadi tantangan dibandingkan dengan sisi kontralateral tadi, yang paling atas ini jadi otomatis paling dense. Gimana caranya kita membedakan bahwa ini adalah ada sklerosis pada AVN atau tidak? Ada usul nggak Gaya? Kira-kira gimana? Atau Maris? Mohon izin dok, kalau kemarin saya menelitinya dok dari saya membandingkan bilateral dok. Kebetulan ini untuk regio pelvis sehingga saya bandingkan untuk kanan dan kirinya dok. Ya, Untuk bandingkan kanan dan kiri, tapi apa yang dilihat sehingga kita tahu kanan dan kiri nggak sama? Ya, ya, nggak apa-apa. Yang suka macet. Nih, satu hal yang pasti, tulang pasti punya medula. Meskipun korteksnya itu tipis ya. Dalam arti medula kita nggak lihat, pada foto polos yang kita lihat trabekula. Jadi selalu harus ada korteks dan trabekula. Nah, kita tahu meskipun yang namanya foto X-ray itu semua pasti akan ketembus sama sinar X. Mau tulang, ini pasti
meskipun dia tumpuk-tumpukan, gitu ya. Dan setiap korteks di subkortikalnya dia punya kayak jaring-jaring halus yang disebut trabekula. Semua itu akan tetap ada. Tentu kalau pada kondisi sklerosis, trabekula itu hilang. Itu satu hal. Nah, tapi yang kedua, kadang-kadang kita susah melihatnya kalau tumpukan ini, kayak tadi bagian yang ini kan tumpukan dari tiga densitas tulang ya, jadi kelihatannya seolah trabekulanya nggak begitu jelas. Ya, tapi sebenarnya identifikasi mana korteks dan mana trabekula itu terlihat di sini. Kalau kamu lihat di sini, ini ada korteks garis putih yang ini, yang saya tandain ini. Yang seperti halnya yang di sini. Benar-benar densitas yang putih ini adalah garis yang mana batas atas. Demikian juga yang di sini. Jadi meskipun dia overlap, tetap garis itu ada. Garis korteks itu. Yang membedakannya dengan trabekula di subkortikal. Nah, sekarang kita lihat di tulang yang sebelah kiri. Coba pindahin ke sebelah kiri. Nah, ini kita lihat kalau mau gampangnya, kontrasnya kita bedakan saja dengan korteks tulang femur, kaput femur yang bebas. Yang bebas itu kan yang di sini. Lihat korteksnya ini, garis putih. Yang beda dengan densitas korteks trabekula di subkortikal. Sementara bagian yang ini bagaimana? Baik korteks maupun subkortikalnya putihnya sama. Karena semuanya udah jadi sklerosis sama-sama. Jadi itu yang membantu untuk membedakan, tentu kalau mata yang belum biasa, nah itu bedain korteks dan trabekula subkortikal itu bandingin dengan yang tadi ya bilang, bandingin dengan sisi sehat. Tapi yang mesti diperhatikan tuh itu. Yang jadi otomatis nanti perbatasan antara korteks tulang dengan trabekula di bawahnya, kalau dia sklerosis, itu jadi semua sama putihnya. Nggak kelihatan lagi beda. Karena dia pada dasarnya kan udah yang sklerosis semua, udah mati semua. Itu kira-kira ya. Ya. Jadi Masih, Dok. ini kasus kebetulan ya mungkin ya ada person sign juga ya, jadi bisa bisa kita mencurigai memang itu ada masalah di situ. Tapi jangan lupa kalau kasusnya adalah VN tentu harus describe bagian mana, superior, supralateral, supromedial, karena luasnya VN itu juga menentukan prognosis, meskipun nanti itu perlu dicek lagi dengan MRI biasanya, harus dilihat dari dua bidang, dari depan dan dari samping. Demikian kira-kira, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Dokter. Kasih, Terima Dok. kasih. Dokter Tarki, ada yang mau ditambahkan? Saya sudah lewat 4 menit dari start tadi. Udah Proses cukup. 10 menit. Hmm. Cukup. Baik. Eh, boleh di stop share screen? Baik. Kalau sudah tidak ada, saya lihat di kolom chat juga kelihatannya tidak ada pertanyaan. Jadi saya rasa mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa bulan depan adalah R3D terakhir di tahun 2024. Kalau nggak salah 15 Desember, tanggalnya saya lupa ingat. Jadi mungkin nanti ada sesuatu yang spesial kali ya, Karki ya. Tapi saya belum kebayang spesial ya. Dengan demikian berakhir sudah sesi kita pada sore hari ini. Eh, Sekali lagi selamat memandangi bulan purnama. Bulannya katanya lebih besar ya. Bagi sejawat sekalian yang masih bekerja, jangan lupa pulang. Bagi yang sudah pulang, jangan lupa makan. Bagi yang sudah makan, ya, ya silahkan santai. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya dan partisipasinya pada acara ini. Kita ketemu lagi di R3 di episode ke-15, tanggal 15 Desember. Selamat malam, sampai jumpa. Terima Sampai kasih, jumpa. dokter. Terima kasih, Dokter Tati. Dokter. Ya, Dokter Mariska. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Makasih, Dokter. silakan. Silakan, terima kasih.